Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke mata pelajaran tematik. Sekarang kita sudah memasuki tema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita senantiasa dalam kebaikan, ketaatan, dan kita juga selalu disehatkan jasmani dan rohani. Berdoa dimulai. Selesai, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di tema 1, kita akan mempelajari tentang KD 3.1, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Ide pokok dan kalimat pengembang. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Kita sudah seringkali mempelajari tentang ide pokok ini sewaktu di kelas 4. Ide pokok suatu bacaan berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan suatu bacaan. Ide pokok ini bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ciri-ciri ide pokok berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Ketiga, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Yang keempat, ide pokok dituangkan dalam suatu kalimat yang disebut dengan kalimat utama. Adapun cara menentukan ide pokok. Pertama, Ananda harus membaca keseluruhan teks bacaannya. Membacanya boleh dengan dilakukan secara berulang-ulang. Setelah membaca yang kedua, Ananda akan mudah memahami isi bacaan. Selanjutnya, ketika kita sudah memahami isi bacaan tersebut, kita akan dengan mudah menentukan ide pokok bacaan. Salah satu contoh, silakan kalian baca paragraf di bawah ini. Nah, adapun ide pokoknya kita bisa menemukannya di awal paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, itu merupakan ide pokok. Selanjutnya, kalimat selanjutnya itu berisi kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Selanjutnya, contoh lagi. Nah, untuk contoh paragraf kedua ini kita menemukan ide pokok itu berada di akhir paragraf. Dapat kita simpulkan bahwa jahe memang mempunyai banyak manfaat, itu merupakan ide pokok yang kita temukan di akhir paragraf. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe juga dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Dapat kita simpulkan bahwa jahe memang mempunyai banyak manfaat. Untuk tugas bahasa Indonesia di tema 1, silahkan kalian buka halaman 4. Di situ kalian diminta untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada bacaan organ gerak manusia dan hewan. Dimulai dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terima kasih. Demikian dulu untuk mata pelajaran bahasa Indonesia tema 1. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.